guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Di video ini aku bakalan bahas tentang kenapa kita malas belajar bahasa Korea. Kalau kalian klik video ini, aku yakin kalian lagi malas belajar bahasa Korea sekarang. Pasti kalian dulu pas mau belajar bahasa Korea tuh kayak semangat banget, tapi loyo di tengah-tengah. Yang pertama adalah cuman mau goals dan gak mau menjalani prosesnya. Banyak orang di luar sana yang dia tuh pengen bisa bahasa Korea tapi nggak mau ngejalanin proses panjang untuk belajar bahasa Korea. Aku punya 3 kunci yang harus kalian penuhi sebelum kalian belajar bahasa Korea. Yang pertama adalah want the goals, yang kedua adalah want the process, yang ketiga adalah do it. Yang pertama adalah want the goals. Aku yakin kalian udah memenuhi syarat yang pertama karena kalian belajar bahasa Korea pasti tahu kalau intian kalian pasti pengen bisa bahasa Korea. Yang kedua adalah want the process. Biasanya banyak orang yang pengen belajar bahasa atau belajar apapun deh, itu pengennya prosesnya itu cepat. Nggak ada. Bener-bener nggak ada. Kamu mau belajar bahasa itu, mungkin kamu bisa belajar bahasa Korea dengan super duper cepat. Tapi kalau kamu nggak jenius atau kamu nggak latihan speaking, itu sih biasanya susah. Trust me guys, belajar bahasa itu kalian harus nikmati prosesnya. Yang ketiga adalah do it. Kalau kalian udah tahu goals kalian udah tahu kalian juga pengen prosesnya, langsung lakuin. Karena biasa ya, kalau misal kalian itu pengen belajar suatu bahasa atau pengen belajar apapun, tapi kalian nggak langsung mengeksekusi, itu motivasi kalian tuh kayak turun gitu. Kalian tahu nggak sih kalau misal kalian tuh kayak kepikiran tiba-tiba, oh aku pengen belajar bahasa Korea biar aku nanti bisa kuliah di Korea, aku pengen kerja di Korea, atau aku pengen sekedar nanti kalau ketemu bias aku pengen ngomong pakai bahasa Korea atau apapun mimpi kalian. Kalau kalian nggak langsung eksekusi, pasti motivasi kalian bakalan turun. Kalau belajar dari pengalaman aku, meskipun itu bukan bahasa Korea, aku punya banyak goals, tapi aku nggak rela buat ngabisin waktuku, nggak rela buat melakukan banyak kegiatan dan effort buat ngerjain prosesnya. Maka goals itu nggak bakal tercapai dan nggak bakal nikmatin prosesnya untuk mencapai goals itu. Makanya kalian harus menikmati sebuah proses. Bener-bener kalian harus mau mencurahkan segala waktu kalian. Misal nih, kalau aku dulu pas belajar bahasa Korea pertama itu masih SMA, sekarang udah kuliah. Tapi tetap aja belajar bahasa Korea itu kalau misal tugas kalian tuh banyak, kalian harus gimana sih caranya nyari waktu nge-fit in buat belajar bahasa Korea, dan itu perlu effort meskipun misal kalian gabut nih ya. Tapi still, buka buku itu tetap effort guys. Yang kedua adalah belajar dari buku aja. Kalau kalian lihat videoku yang ada di sebelah sini, kalian pasti tahu kalau misal belajar bahasa Korea lewat buku aja itu nggak cukup. Dan kalau kalian misal lihat videoku yang ada di sebelah sini, kalian pasti lihat kalau aku punya setumpukan kertas-kertas yang aku print dari talktomeinkorean.com, dan itu masih belum cukup. Kalau kalian tahu, aku belajar di talktomeinkorean.com itu gratis karena aku cuma ngambil free resourcesnya aja. But thanks to talktomeinkorean.com, I really love you guys. Oke, continue. Jadi, gimana sih caranya biar nggak belajar di buku aja? Apa aja resources yang harus aku dapetin, kamu dapetin, kita dapetin? Oke, jadi tips general dari nomor 2 ini adalah make it into your daily life. Apa sih make it into your daily life? So, let me explain. Jadi, kalau kalian pengen belajar bahasa Korea, tapi lingkungan kalian tuh nggak mendukung kalian untuk belajar bahasa Korea, itu bakalan susah banget. Seriously. Aku belajar bahasa Korea itu, kalau kalian lihat dari awal, tahun-tahun awal aku belajar bahasa Korea sama sekarang aku belajar bahasa Korea, itu lingkungannya sangat-sangat berbeda. Pertama, aku belum kenal siapapun temen yang bisa aku ajak belajar bahasa Korea juga. Dan kedua, semua yang ada di lingkunganku itu masih barat. Jadi pas aku pertama kali belajar bahasa Korea itu aku masih suka kayak lagu-lagu barat, terus aku suka film-film barat, dan aku belum terlalu banyak nonton drama Korea. Jadi lingkunganku itu masih lingkungan barat, dan dimana itu agak menghambat aku belajar bahasa Korea. Kalau kalian bisa lihat aku yang sekarang, HP ku kadang aku setting jadi Hangul, dan kadang YouTube-ku tuh isinya cuma drakor-drakor, atau kayak nggak cuma drakor juga, variety show tentang Korea, dan juga anything about Korean, kayak masak-masak itu yang masak orang Korea dan subtitle Korea. Pokoknya bener-bener semuanya, segala aspek. Workout juga itu yang ngomong orang Korea dengan subtitle Korea juga. Jadi segala aspek yang ada di kehidupanku itu mengarah ke Korea, dan itu bener-bener cepat membantu aku buat belajar bahasa Korea, dan gak bakal bikin aku males karena
rasanya nggak kayak belajar. Karena kayak itu your daily life, kamu tiap hari yang kamu lihat adalah itu. Jadi there's nothing new about it, dan kamu udah biasa. Misal kalian nggak tahu bahasa Koreanya itu sebenarnya apa artinya, exactly apa artinya, tapi kalian tahu kenapa kalian harus menggunakan kata-kata itu. Dilihat dari video-video yang kalian tonton di YouTube. Misal kalian nonton sebuah YouTube dan di situ ada kata-kata bahasa Korea yang kalian nggak tahu artinya apa. Tapi karena kalian nemu kata-kata itu setiap hari, dan ketika kata-kata itu muncul, orang itu juga melakukan hal yang sama, kalian pasti langsung menyimpulkan bahwa kata-kata itu artinya adalah yang orang lakukan itu. Terus juga itu berlaku buat apa yang kalian dengerin. Kalau misal kalian tahu aku yang dulu, itu lagu-laguku tuh masih ada lagu-lagu barat. Kalau sekarang kayak almost 99% it's Korean. Jadi semuanya bahasa Korea. Dan kalau misal kalian belajar bahasa Korea melalui K-pop, paling enak adalah belajar lagu ballad. Karena di lagu ballad, selain orangnya yang nyanyi itu pelan, kalian bisa meresapi setiap kata-katanya dan bisa, feel the emotion of the song. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalian juga bisa belajar dari lagu yang rame gitu, biasanya lagu K-pop kan rame ya. Dan percayalah padaku bahwa itu benar-benar membantu kalian supaya kalian nggak malas buat belajar bahasa Korea. Yang ketiga, kalau kalian udah dari awal dikelilingi semua tentang Korean stuff, kalian udah nonton drakor, kalian udah nonton TV series, kalian udah dengerin K-pop, semuanya udah tentang Korea dah. Tapi kok nggak bisa-bisa, terus kamu malas deh belajarnya. Itu karena kamu nggak aware. Aku tahu ada temanku yang udah nonton drama Korea tuh sejak nggak tahu kapan. Tapi aku yang barusan nonton drama Korea 1 tahun, 2 tahun, itu langsung aware apa yang mereka katakan dan itu apa artinya. Tapi mereka yang udah lama nonton drama Korea itu nggak sadar karena emang mereka nggak aware sama apa yang dikatain sama aktor sama aktrisnya. Atau kalau misal mereka dengerin K-pop, mereka juga nggak aware apa sih yang sebenarnya mereka omongin, apa yang mereka katakan. Mereka cuman, okay, the song is good, let's just sing. Tapi mereka nggak memperhatikan arti dari lirik itu. Sama menurutku harus practice. Meskipun kalian udah dikelilingi oleh Korean stuff, tapi kalau kalian nggak pernah latihan, practice, itu bakalan sulit. Misal, aku udah dikelilingi Korea, aku udah nonton drama Korea, aku udah aware, tapi kok aku nggak bisa ngucapin apa yang diucapin sih? Itu karena kurang latihan. Practice makes perfect. Jadi, kalau kalian misal nonton drama Korea dan kalian udah aware kata-kata apa yang mereka omongin, kalian harus coba ngomong kata-kata itu. Aku tahu itu bakalan aneh pas kalian nyoba ngomong bahasa Korea dengan mencoba mendekati logat Korea. Meskipun aku sekarang juga belum bisa, but try and practice. Kalian harus sering-sering. Aku tuh hobinya kalau nonton drama Korea ya, kalau udah nemuin kata-kata yang greget dan wow gitu, aku pause, aku cari kata-kata itu apa, atau kalau misal aku udah tahu, aku langsung nyoba acting. Ambunya, aweo, kayak gitu. Kayak habis aku nonton, aku praktek. Oke, lanjut. Yang keempat adalah cuman ngikutin tren. Karena gelombang Korean wave yang aku dulu mikir bakalan surut, ternyata sampai sekarang gak surut-surut. Ternyata semakin banyak orang Indonesia yang belajar bahasa Korea dan banyak orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Dan karena banyak orang Indonesia yang belajar bahasa Korea itu jadi tren. Kalian sadar gak sih kalau kalian itu kayak ngiranya pas kalian belajar bahasa Korea otodidak, yang bisa bahasa Korea ya cuman orang-orang yang itu aja gitu, yang kalian pikir. Tapi aku shock bahwa ada satu temanku yang dia kerjanya cuma nonton drakor dan dia sukanya Korea itu cuma drakor doang. Itu dia bisa Hangul. Kayak buat dia kalah sama temenku yang dia lingkungannya segala macamnya itu Korea tapi dia nggak bisa-bisa. Kayak wow, kenapa kalau kalian ngikutin tren doang itu kalian bisa males? Karena namanya juga tren. Kalau misal tren itu udah turun, meskipun sekarang belum, kalian pasti mager karena sekitar kalian udah nggak ada lagi yang belajar bahasa Korea gitu. Atau misal kalian ngikutin tren dan kalian beli bukunya tapi nggak kalian isi karena kalian cuma ngikutin tren, dan ketika kanan kiri kalian udah nggak ada yang belajar bahasa Korea lagi, kalian udah ya udahlah, ngapain aku belajar bahasa Korea. But that's not the point. Balik lagi ke yang pertama adalah kalian harus tahu goals kalian. Kalau misal kalian ngikutin tren, berarti goals kalian sebenarnya bukan buat belajar bahasa Korea, untuk bisa bahasa Korea, but just doing what society do. Tapi kalau misal kalian masih di ambang batas di mana kalian bingung, aku belajar bahasa Korea ini cuman buat tren atau emang aku pengen belajar, dan kalian masih bingung apakah kalian harus invest buat beli buku atau pelajaran-pelajaran bahasa Korea online atau nggak online, kalian bisa belajar bahasa Korea secara gratis kayak aku. Karena selama aku belajar 4 tahun bahasa Korea, aku bener-bener nggak ngeluarin
duit apapun kecuali buat buku topik dan satu buku percobaan yang menurut aku kalian gak usah beli, itu nggak apa-apa. Buat kalian yang penasaran gimana caranya aku belajar bahasa Korea secara gratis selama 4 tahun ini, kalian harus hit the notification bell karena di video selanjutnya aku bakalan kasih tahu kalian gimana caranya belajar bahasa Korea otodidak secara gratis. Pengumuman, selamat kepada komentar terbaik minggu ini. Kalau kalian ingin masuk ke dalam videoku, caranya gampang banget. Kalian tinggal tulis komentar di video terakhirku. See you there! Alright guys, that's all of my video. Don't forget to like, subscribe, dan komen di bawah struggle kalian dalam belajar bahasa Korea. Hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Bye!